Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kemudahan. Dimudahkan langkah kita untuk melakukan aktivitas dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tuladan, contoh terbaik, manusia terbaik, guru terbaik yang menghasilkan generasi emas di zamannya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut pada materi kedua di pertemuan ketiga, pada materi sebelumnya telah kita bahas mengenai tentang pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan yang ketiga, materi kedua dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ma'rifatullah, kita akan membahas mengenai at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Sebelum dimulai, kita tekankan ulang bahwa metode yang diterapkan itu dengan menggunakan tafakur. Tafakur sendiri adalah suatu metode untuk lebih memudahkan dalam mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada metode ini kita ditekankan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, baik melalui ciptaannya atau melalui ayat yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Perlu ingat kembali bahwa kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kolbu. Jadi bukan hanya untuk berpikir begitu saja, akan tetapi kita menggunakan hati ini sehingga hati yang akan memudahkan menggerakkan kita dalam mengamalkannya. Kita perlu sadari, akal menghasilkan berpikir, membayangkan. Sedangkan kolbu merasakan dan menghayati. Maka dengan metode tafakur kita dituntut untuk menggunakan akal dan kolbu. Kita berpikir, membayangkan, merasakan, menghayati. Dan setelah kita yakin, maka tekankan pada diri bahwa ini al-haq, bahwa ini yang paling benar. Karena banyak penghuni neraka. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10, waqalu, dan mereka berkata, lau kunna, seandainya kami, nasma'u, kami mendengar, au na'qilu, atau memikirkan, menghayati, merenungkan, ma kunna, terhadap peringatan itu, maka kami tidak akan termasuk fi ashabis sa'ir, penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka ayat tersebut merupakan teguran, pecut buat kita semua bahwa penghuni neraka menyesal karena mereka tidak menggunakan
pendengarannya, menggunakan pemikirannya dalam rangka mencari kebenaran. Selanjutnya, tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadi pintar. Karena para ulama bersepakat bahwa al-ilmu Karena para ulama mengatakan al-adab qabla ilmu. Jadi adab itu, kesadaran itu sebelum ilmu. Makanya hadirlah sekarang. Orang numpuk pengetahuannya, begitu paham tapi tidak sadar akan itu semua, hanya sampai tenggorokan. Bahkan kaum Khawarij dikatakan murtad, bukan mereka berarti tidak hafal Quran, tidak paham Quran, bahkan mereka itu adalah para ahlul Quran dalam tanda kutip, tapi mereka tidak hanya sampai tenggorokan, tidak sampai ke alam sadar. Maka tujuan tafakur di sini adalah meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadi pintar. Mana yang lebih utama, kepintaran atau kesadaran? Pasti kita sepakat bahwa yang utama adalah kesadaran. Karena belum tentu orang pintar itu sadar, akan tetapi orang sadar pasti pintar. Rumus utama bertafakur, pertama, akal tanpa bimbingan Al-Quran itu tertipu, dan Al-Quran tanpa akal lumpuh, kemudian selalu mengarah ke aku. Sadari, hasil dari proses tafakur, dari proses menghayati, merenungkan, dan seandainya berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, maka keliru. Jadi, merenungkan, memikirkan ayat-ayat Allah, sekiranya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu keliru. Rasulullah SAW bersabda, kutinggalkan untuk kamu dua perkara, takkan kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis merupakan jalan, pijakan kaki kita untuk melangkah. Ke arah mana kita melangkah, maka lihatlah Quran. Contohnya ada di Al-Hadis. Maka ketika seorang aktivitasnya harus sebagai Quran, sebagai mestinya Quran melangkah, maka contohnya ada pada hadis Rasulullah SAW. Mereka menjadikan Quran dan As-Sunnah sebagai pijakan kaki mereka dalam melangkah. Sadari, selogis apapun argumen, bila berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, sudah pasti salah. Karena hakikat kebenaran itu terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sadari lagi, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya ia keliru. Selanjutnya kita masuk ke judul pembahasan pertemuan ketiga, pembahasan kedua, yaitu tentang at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama, tujuan dari materi ini adalah memahami
bahwa jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui ayat-ayatnya. Kita akan dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, yang ayat-ayat itu direnungi, dipikirkan sehingga menghasilkan keyakinan. Dan selanjutnya, yang kedua, kita akan memahami pendekatan secara Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sikap orang-orang kafir dalam mencari Allah. Ini sebuah bagan atau gambar at-thariq ila ma'rifatullah. At-thariq itu adalah kan jalan menuju mengenal ma'rifatullah melalui ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Pertama, memahami bahwa jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui ayat-ayatnya. Yang pertama, ayat kauliyah. Ayat kauliyah merupakan perkataan langsung oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran. Kita contoh dalam surat At-Tin, Allah bersumpah, Wattini wazzaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Para mufasir berbeda pendapat dalam hal ini. Demi buah tin di sini maksudnya adalah tanah tempatnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Damaskus, yang tumbuh, yang dimana di Syam itu Damaskus tumbuh tempatnya buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah atas dua buah tin dan buah zaitun, maka menandakan bahwa tempat tersebut merupakan tempat diutusnya Nabiullah Nuh alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Selanjutnya, Watturi Sinin, dan demi bukit Sin atau Sinai, Gunung Sinai. Jadi Gunung Sinai itu adalah tempat bertemunya Nabi Musa alaihissalam, atau tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Sedangkan wahadal baladil amin, dan demi kota Madinah, wahadal baladil amin, yang artinya demi negeri Mekah yang aman ini. Allah bersumpah dengan 4 hal. Pertama dengan zaitun, tin, bukit Sinai, dan kota Mekah. Dari 3-4 itu menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan nama-nama tempat yang dimana Allah utus nabinya. Wattini wazzaitun, diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan bukit Sinai diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian wahadal baladil amin, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh telah, khalaqna, kami telah menciptakan, al insana, manusia, fi ahsani taqwim,
dengan sebaik-baik ciptaan. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dia asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Perhatikan, di ayat 4 Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat 5-nya, kemudian dia akan dikembalikan ke tempat seburuk-buruknya. Siapakah yang akan dikembalikan ke tempat seburuk-buruknya? Yaitu mereka yang tidak menggunakan hatinya, matanya, pendengarannya untuk mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memahami Ma'rifatullah melalui ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat ciptaan Allah. Yang pertama dalam Quran Fussilat ayat ke-53. Boleh dilihat, sanurihim, kami akan memperlihatkan ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaqi, di segala wilayah bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di segala wilayah bumi. Para mufasir ada yang berpendapat bahwa Allah perlihatkan kemenangan-kemenangan perang-perang, takluknya kota Mekah, perang Badar, perang apa lagi? Perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Allah perlihatkan bahwa pertolongan Allah sangat luas. Sedangkan pada diri sendiri, pada diri mereka, Allah perlihatkan bagaimana pada diri mereka jantung bisa bergerak tanpa mereka suruh, jantung bisa bergerak tanpa kita suruh, bahkan ketika kita tidur pun jantung tetap bergerak. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan? Maka kita renungi, darah ini mengalir tanpa siapa suruh. Maka ayat selanjutnya, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka, annahul haq, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar. Awalam yakfi birabbika annahu, tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu ala kulli syai'in syahid, menjadi saksi atas segala yang segala sesuatu. Maksudnya Allah bersaksi atas segala apa yang dilakukan oleh hambanya. Baik itu hambanya yang mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat fi anfusihim au fil afaqi, dan hamba-hamba yang hanya acuh atau hanya sebagai kagum pada penciptaannya. Selanjutnya, masih ayat kauniyah, Ali Imran ayat ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam siang,
la ayati liulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Pada ayat ini Allah menjawab tantangan orang-orang kafir Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau Nabi Muhammad SAW dituntut oleh para kafir Quraisy, kalau seandainya engkau Muhammad seorang Rasul, maka jadikanlah bukit itu emas, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya mempunyai mukjizat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Ali Imran ayat ke-190. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi itu bagi orang yang berakal, orang yang mau memikirkan, orang yang mau merenungi ciptaan Allah. Dan waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam ke siang. Kita perhatikan, kita tinggal di bumi ketika musim kemarau, tak ada rumput pun yang tumbuh, maka seketika turun hujan sehari 2 hari tanpa ada yang nyemai, tanpa ada yang menginstruksikan, tumbuhlah rumput-rumput tersendiri. Pertanyaannya, siapa yang menumbuhkan itu sendiri? Selanjutnya, pada pergantian malam siang, menurut teman-teman, apa yang dapat diambil pelajarannya, sehingga dengan pelajaran itu dapat mengkokohkan iman kita, menguatkan tekad kita, sehingga yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita hanya sebagai takjub? Apakah kita hanya sekedar kagum akan pergantian malam siang? Selanjutnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dari tanda-tanda di atas, apakah dapat menguatkan keimanan kita? Tentunya dengan hasil berpikir, hasil dengan merenungkan, dengan menghayati akan ciptaan Allah, baik ciptaan yang kecil maupun ciptaan Allah yang besar. Ataukah hanya sekedar takjub? Sebelum jawab, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan siang dan malam. Apakah kita seorang mukmin hanya sebatas kagum dengan ciptaannya, ataukah memikirkan itu semua sehingga menghasilkan keyakinan, dan dengan keyakinan itu
ditanamkan dalam kolbunya bahwa ini yang hak. Teman-teman boleh pikirkan. Ntar di akhir slide silahkan dijawab. Kita lanjut. Memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan nakli dan akal. Dalam Quran surat Yunus ayat 100, wa ma kana li nafsin, dan tidak ada seorang pun an tu'mina illa biiznillah, akan beriman kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alu arijsa, dan Allah menimpahkan kemurkaan alal ladina la yaqilun. Lagi-lagi orang yang berakal Allah ancam. Sebenarnya mah nggak pantas bilang ancam. Cuma biar kita ngeh. Allah mengancam orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Mempergunakan untuk apa? Untuk mentafakuri ayat-ayat Allah. Sehingga dengan tafakur tersebut dapat menguatkan, mengkokohkan keyakinan kita atas Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ayat yang kedua. Surat Yunus ayat 101. Katakanlah, qul unzur madza fis samawati wal ard. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina sahabat, para sahabat, sehingga menghasilkan generasi kokoh, salah satunya menggunakan ciptaannya. Bahkan ketika terjadinya bulan purnama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk bulan tersebut kepada para sahabat. Kelak kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana mestinya kalian melihat bulan purnama saat ini. Nabi Muhammad SAW menjadikan ciptaan Allah sebagai tarbiyah ruh, sebagai pengokohan keimanan para sahabat, sehingga dengan tersebut menjadikan keyakinan para sahabat akan Allah Subhanahu wa taala kuat. Mari kita perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Yang pertama, kita mikir bahwa kita tahu cabai itu pedas. Cuma dalam gambar ini warnanya hijau semua. Beberapa hari kemudian warnanya ada yang berubah. Ada yang kemerah-merahan, ada yang merah. Pertanyaannya, siapa yang mewarnai cabai tersebut? Apakah seorang petani mencat satu-satu cabainya?
tiap pagi dicat persatu persatu. Apakah seperti itu? Maka orang-orang beriman akan senantiasa mengkaitkan segala aktivitasnya dengan Sang Rob. Selanjutnya, pohon kelapa. Kalau kita lihat, kelapa ini tak berair karena kecil. Ketika sudah agak besar, kelapanya berair penuh sampai penuh intinya. Pertanyaannya, siapa yang isi air kelapa ini? Apakah ada jahitannya? Tidak. Bahkan ketika udah menua, air kelapanya berkurang sedikit. Pertanyaannya, siapa yang melakukannya? Apakah ada bekas jahitan untuk memasukkan air dalam kelapa tersebut? Selanjutnya, awan. Siapa yang melakukan ini? Laut. Allah ciptakan jenis ikan. Bahkan kita mungkin pernah berpikir, kita nggak pernah naruh ikan di laut, tapi ikan nggak pernah habis. Pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Maka orang-orang beriman akan memikirkan, mentafakuri, menghayati siapa yang melakukan ini semua. Pertanyaan yang sama, dari tanda-tanda di atas, apakah dapat menguatkan keimanan kita atau hanya sekedar takjub atau mungkin hanya kagum? Maka kesimpulan dari itu semua adalah, adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari hasil berpikir itu, berpikir akan ciptaan Allah melalui ayat-ayatnya, ayat-ayat yang tersurat maupun tersirat, maka timbullah kesimpulan, adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu orang beriman yang menggunakan penglihatannya, pendengarannya, dan pada akhirnya dia atas renungan yang begitu panjang, keluarlah kesimpulan, adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lanjut karena waktunya udah mepet. Akan tetapi, kalau dengan itu semua tidak membuat kita yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ayat-ayat Allah membuat kita tidak yakin, dengan ciptaannya kita hanya sebatas takjub, hanya sebatas kagum, dan kita tidak yakin pada keyakinan paling mendalam, adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka azab Allah amat keras bagi yang tidak mempergunakan akalnya. Selanjutnya masih metode Islam. Dalam surat At-Tolak ayat 10, Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertawakallah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal. Lagi-lagi orang yang berakal Allah ancam dengan azab yang keras. Selanjutnya, memahami masih dengan metode Islam. Ini lagi-lagi Allah menampakkan penyesalan para penghuni neraka yang mereka tidak menggunakan pendengaran dan penglihatannya terhadap ayat-ayat Allah.
Dari ayat tersebut, maka kita yakin membenarkan atas ayat tersebut dengan kesimpulan, adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Dalam surat Ali Imran ayat 191, orang-orang yang memikirkan itu, dari memikirkan penciptaan bumi dan langit, adalah orang-orang yang ulil albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang mengingat Allah sambil berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Selanjutnya, masih menggunakan metode Islam setelah memikirkan ayat-ayat Allah, ayat nakli, akli, kita yakin membenarkan ini ada ayatnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Lagi-lagi beberapa ayat tadi kita diancam bagi orang-orang yang memiliki akal, yang tidak dipergunakan akal itu untuk mentadaburi, memikirkan, menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah di depan mata. Selanjutnya, melalui metode selain Islam. Ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini kaumnya Nabi Musa. Dan ingatlah ketika kaum berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Jadi, orang-orang kafir itu menggunakan dugaan dan hawa nafsunya untuk mengenal Allah. Maka mereka disambar halilintar karena mereka menurut hawa nafsunya untuk bisa melihat langsung dengan mata kepalanya akan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat surat Yunus ayat ke-36, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Jadi, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang kafir, mereka menggunakan dugaan adonna inna dhanna la yughni minal haq. Jadi, prasangka itu tidak akan membawa kepada al-haq, kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Al-Quran. Ayat-ayat Allah baik dalam ciptaannya maupun yang tertulis. Maka orang kafir juga telah mendustakan, telah menafikan akan ayat-ayat Allah, yang kata Allah, telah sempurna kalimat Tuhan Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Maka ini adalah yang harga mati. Al-Quran itu adalah sidqan wa adla, benar dan adil. Tapi mereka tetap menggunakan dugaan dan hawa nafsu. Selanjutnya, mereka ragu-ragu akan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Qur'an. Mereka ragu akan kebenaran Al-Qur'an, akan
Al-Quran itu sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai asifa, obat. Mereka ragu. Bahkan ragunya itu mereka tidak ragu semuanya. Contoh, yang dikatakan ragu itu bukan berarti mereka mengucapkan langsung, saya ragu dengan Quran. Tapi mereka meragukan satu ayat pun, maka termasuk orang-orang kafir. Selanjutnya, dalam surat An-Nur ayat 50, yang artinya apakah ketika datang mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, karena mereka ragu akan firman Allah, akan janji Allah, akan ciptaan Allah. Karena maka dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu, ayat pertama kedua itu tidak membahas masalah yang lain, tapi la raiba fih, tentang keraguan. Maka yakin dulu, baru ada hudalil muttaqin. Karena petunjuk itu datangnya setelah kita yakin, setelah kita tidak ragu akan firman Allah, maka seketika akan dapat petunjuk. Selanjutnya, setelah mereka menggunakan dugaan hawa nafsu dan ragu-ragu, maka berakibat kufur. Dalam surat Al-Kahfi ayat 105, ulaikal ladina kafaru biayati rabbihim. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Mereka itu tidak yakin akan hari akhir. Mereka tidak yakin atas Al-Quran. Mereka tidak beriman atas Rasulullah. Ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maksud mendustakan itu bukan berarti mendustakan satu ayat tidak termasuk mendustakan Al-Quran. Contoh, kita mendustakan bahwa perintah hijab itu enggak pas zaman sekarang. Kurang pas hijab itu zaman sekarang. Maka itu sudah termasuk mendustakan ayat-ayat Allah. Maka hati-hatilah, hati-hati atas dugaan, berprasangka, ragu-ragu karena akan mengakibatkan kufur. Maka kita yakin bahwa ini hak, bahwa ini benar datangnya dari Allah. Kita berusaha, kita berdoa, dimudahkan untuk menjalani semua perintah ini, meyakini bahwa ini yang benar sampai kita mati. Maka kesimpulannya, orang-orang beriman menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan sehingga menambah keyakinan keimanan mereka. Sedangkan orang-orang kafir tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat menguatkan keimanannya, akan tetapi hanya sebatas takjub dan kagum. Maka mari kita gunakan akal kita, penglihatan kita untuk mentafakuri, memikirkan, merenungkan ciptaan Allah, sehingga setelah itu kita yakin hasil tafakur, hasil pemikiran, hasil merenungkan, dengan kesimpulan, adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang beriman itu tidak menjadikan ayat-ayatnya sebagai teguran,
sebagai pengingat. Mereka hanya takjub dan kagum atas ciptaannya dan mereka lupa siapa yang menciptakannya. Mungkin sekian dari kami. Barangkali ada perkataan yang salah, itu datangnya dari kami pribadi dan benarnya datang dari Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.